Jadi harus benar-benar buang ragi yang lama itu supaya menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Itulah perjamuan kudus, kematian kebangkitan Yesus yang kita terima. Ini saudara-saudaraku. Jadi supaya ini boleh terjadi, seberapa kita mau meninggalkan ragi yang lama itu, hidup yang lama itu, dosa yang lama itu, keinginan daging yang lama itu. Kenapa itu disebut ragi? Karena itu akan berkembang. Sekali kita tidak mau berjuang, dia akan numbuh cepat. Seperti penabur ditaburkan gandum, tapi tanpa disengaja bisa nanti tumbuh lalang. Makanya harus disiangi, marbabo. Apa itu marbabo? Buang semua rumput. Nah ini, tapi di sini bukan buang rumput, buanglah ragi yang lama. Kenapa yang lama? Karena kalau orang di dalam Yesus, maka dia adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Ayo kita baca juga. 2 Korintus 5:17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Ciptaan baru ini membuat kita bersukacita. Dan inilah pondasi kita bisa semakin melakukan firman Tuhan. Kalau kita diakali, udah serahkan sama Tuhan. Kita enggak mau berantem, kita diam. Haleluya. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas segala rahmat kemurahan Tuhan bagi kita semuanya. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab 1 Korintus. Biar kita semakin benar dalam menggunakan menerima tubuh dan darah Yesus yang kita sebut perjamuan kudus. 1 Korintus pasal yang kelima mulai 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kesabaran, kebenaran. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran.
Saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan kita mengadakan perjamuan kudus ini, bahkan tidak hanya sementara, tapi kalau kita memperhatikan, tidak hanya merupakan kebiasaan, maka perjamuan kudus itu kita akan lakukan itu sampai Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 11 sering dibacakan bagi kita mulai ayat yang ke-25, 1 Korintus 11. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan kudus ini sampai Tuhan Yesus datang. Itu sebabnya kita harus semakin mengerti dalam melaksanakan, menggunakan perjamuan kudus ini. Karena ada sebagian tidak bisa membedakan, asal makan yang nggak ada artinya. Orang roti cuma secuil dan anggurnya hanya seteguk. Kalau hanya dipandang dengan itu, ya tidak ada arti, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kita melihat penyuruhan Tuhan dan arti rohaninya dalam firman Tuhan, maka di situ adalah pergumulan kita, perjuangan selama hidup, terus menerus, dan dunia sampai Tuhan Yesus datang. Jadi saudara-saudaraku, di sini disebut bahwa Yesus adalah domba Paskah kita. Dan yang kedua, bahwa dalam menerima domba Paskah yang sudah tersembelih, itulah kematian Yesus Kristus. Itu harus membawa dalam hidup kita suasana pesta. Jadi kalau sudah selesai kita perjamuan kudus, harus rasa sukacita, saudaraku, dalam semua hidup ini. Dan sukacita itu harus benar-benar sukacita yang bisa melewati semua kesenangan dunia. Harus sampai ke situ, saudaraku. Nah, tidak gampang. Tapi umat Tuhan kalau mau, Tuhan pasti memampukan. Amin. Contohnya, saudaraku, kalau kita sedih berpisah dengan seseorang, tapi dengan kita menerima domba Paskah, kita harus bisa bersukacita melampaui perpisahan itu. Karena ada pesta sukacita di dalam Tuhan. Seperti di dalam Filipi pasal yang keempat ini disebut
Ayat yang keempat juga, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi harus bisa, saudaraku, kesedihan tadi dilawan dengan sungguh-sungguh sampai kita bersukacita. Jadi itu harus lewat pergumulan, lewat satu usaha yang luar biasa. Hanya dengan kuasa Tuhan itu bisa terjadi. Karena sukacita itu bukan karena lain-lain perkara dunia. Sukacita itu adalah bersukacita di dalam Tuhan. Ini saudara-saudaraku, seandainya kita juga, kiranya Tuhan tolong kita mungkin kehilangan 200 juta. Ya mungkin sama orang konglomerat nggak ada apa-apanya. Apalagi korupsi. Bagi mereka 2 miliar tidak peduli kan. Tapi kalau kita dengan jujur, gaji kita sebulan berapa, ngumpulin berapa. Kalau supir angkot, apalagi sekarang, tidak ada sewa. Bagaimana saudara-saudaraku? Tapi ada 200 juta hilang. Bersukacita di atas kehilangan ini masih bisa apa enggak? Nah ini saudara-saudaraku. Jadi ini ada sukacita di dalam perjamuan kudus. Harus sampai begitu saudaraku. Haleluya. Jadi perjamuan kudus itu ada peningkatannya. Tadinya ikut-ikutan. Apalagi kalau anak kecil kan belum mengerti benar. Tapi semoga Roh Kudus mengertikan semuanya. Nah, nanti semakin meningkat lagi. Bukan lagi kebiasaan. Semakin meningkat lagi. Semakin terbuka mata rohani. Sehingga sampai benar-benar pengalaman kita berpesta melebihi segala perkara yang ada di dunia ini. Itu namanya sukacita di dalam Tuhan. Ada yang membantu baca itu tadi, ulang Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jadi biar kita berpisah dari yang kita kasihi, tapi bersukacitanya ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Biar kita kehilangan 200 juta, tapi karena sukacita ini bukan dalam perkara yang lain, masih harus bisa bersukacita. Ini merayakan Paskah yang sudah meningkat, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan tidak akan kendor oleh karena apapun. Dan kita akan tetap semangat. Di dalam Roma pasal 11 ayat 11. Hendaklah, janganlah. Ya, ayo siapa baca? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Iya. Ini kalau kita nggak bersukacita, mana ada orang rohaninya kalau sudah mulai dingin apa semua. Dengar lagu rohani aja malas saudara-saudara. Hah, cuma itu aja. Jadi maunya apa?
Ya itulah. Manotor, gondang sabungan, gondang ini. Apa? Itu melulu. Tiap hari. Tapi kalau rohaninya baik, dia nggak mau yang lain-lain. Maunya perkara rohani. Iya, jadi makanya ini anak-anak muda semua semakin meningkat nanti berbeda semuanya. Tadinya sukanya lagu Korea, TikTok, apa lagi. Tapi lama-lama nanti ada kemajuan. Tidak begitu terus. Bagaimana di dalam seseorang itu? Itu yang kesukaannya dan itu tindakannya. Karena apapun tindakan seseorang itu adalah keluar dari hati. Nah ini buat yang psikologi juga nih. Jadi ini semua adalah ilmu jiwa juga. Apa yang merupakan tindakan seseorang itu keluar dari hati. Nah ini saudara-saudaraku. Jadi hati kita harus sampai bisa bersukacita dalam Tuhan. Apa yang kita perhatikan? Kuasa apa yang bisa memampukan itu? Ini saudara-saudaraku, di dalam kita menerima domba Paskah kita yang sudah tersembelih, yaitu Kristus, itu menjadi penebus dosa. Benar-benar, dan inilah yang menjadi pengalaman kita. Benar-benar seperti beban kita itu dibuang. Ringan, enteng. Saya dulu menyerahkan hidup sekitar di tahun, masih tahun sekitar 65 lah. Jadi saya dibaptis di Siantar, Sungai Nabulun namanya. Begitu saudara-saudaraku. Rasanya beban saya yang begitu berat sepertinya dibuang ke laut. Biur. Tuhan angkat bebanku dan buang ke laut. Ini saudara-saudaraku. Saya kerja sama Pak Pendeta, nyupir. Sukacita terus. Suara mobil itu saya rasakan seperti malaikat bersama nyanyi dalam diri saya. Senang sekali. Itu yang membuat saya sampai sekarang ini ada terus getaran sukacita itu. Sampai sekarang. Benar, saudaraku. Jadi harus benar-benar buang ragi yang lama itu supaya menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Itulah perjamuan kudus kematian kebangkitan Yesus yang kita terima. Ini saudara-saudaraku. Jadi supaya ini boleh terjadi, seberapa kita mau meninggalkan ragi yang lama itu, hidup yang lama itu, dosa yang lama itu, keinginan daging yang lama itu. Kenapa itu disebut ragi? Karena itu akan berkembang. Sekali kita tidak mau berjuang, dia akan numbuh cepat. Seperti penabur ditaburkan gandum, tapi tanpa disengaja bisa nanti tumbuh lalang. Makanya harus disiangi, marbabo.
Apa itu keluar bau? Buang semua rumput. Nah ini, tapi di sini bukan buang rumput, buanglah ragi yang lama. Kenapa yang lama? Karena kalau orang di dalam Yesus, maka dia adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Ayo kita baca juga. Ayo. 2 Korintus 5:17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Ciptaan baru ini membuat kita bersukacita. Dan inilah pondasi kita bisa semakin melakukan firman Tuhan. Kalau kita diakali, udah serahkan sama Tuhan. Kita nggak mau berantem, kita diam. Haleluya. Tapi kalau kita belum buang dosa, masih di dalam semua. Apa? Berantem mau apa? Bunuh-bunuhan juga jadi. Nah, karena kehidupan yang lama itu sudah dibuang, sudah dibarui. Yang ada dalam kita adalah kuasa Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Bila kita dipaksa berjalan 1 mil, kita 2 mil aja siap. Haleluya. Artinya suka mengalah, saudaraku. Kalau orang belum suka mengalah, di dalamnya masih banyak loh itu yang gak bagus. Tapi kalau yang di dalam itu semua yang bagus, nanti kita akan meniru seperti Yesus. Ini dia siap, tidak berdosa sampai mati di kayu salib, dihina, diolok, dipukul, diludahi, diapain saja, dia tidak melawan. Haleluya. Itu sebabnya kalau sudah dibuang ragi yang lama itu, nanti kita akan bisa melaksanakan firman Tuhan. Kalau diambil baju kita, dikasih jubah. Nah ini, siapa yang bisa melaksanakan itu? Orang yang sudah disucikan hatinya, yang sudah buang ragi yang lama. Kalau di dalam masih banyak iri, dengki, prasangka apa semua, nggak benar pun, udah ada. Itu namanya pikiran yang tidak baik, menuduh, prasangka-prasangka, semua ada, saudara-saudaraku. Tapi kalau hati kita sudah bersih, biarpun orang berbuat jahat sekalipun, kita tidak akan membalas. Tapi kita bisa menjadi pendoa bagi dia. Luar biasa. Seperti Yesus di kayu salib. Bapa, apa? Ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti. Memang orang kalau belum bertobat ya nggak ngerti. Tapi kita kalau mengerti harus jadi seperti hidup Yesus. Karena kita sudah membuang ragi yang lama itu, maka yang ada di dalam adalah Yesus. Hidup kita adalah Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Maka itu nanti akan mampu bersukacita, biar kita diakali, biar kita dikata-katain, apa semua. Ya kita nggak mau balas. Yesus kan nggak mau balas. Sedikit pun tidak ada pembalasan di kayu salib. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita jadi bertumbuh, berkembang, saudaraku. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Cuma jangan bilang begini, mana dong makanannya?
Pesta nggak ada makanannya. Lah ini kan bukan pesta makan minum dunia. Ini pesta apa? Ayo, pesta rohani. Haleluya. Jadi pesta Paskah. Nah, nyanyian orang Batak, pesta Paskah haluaun, pesta Paskah haluaun, sia Tuhan Yesus. Ngerti artinya? Jadi pesta Paskah itu kelepasan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu saudaraku. Marilah kita berpesta. Pesta rohani. Dan memang endingnya luar biasa. Mulai dari sekarang ada sukacita. Sudah merasakan sukacita di dalam Tuhan? Amin. Kalau belum itu periksa, masih banyak yang karat-karat di dalam, minta dibasuh oleh darah Yesus. Sebentar kita kan perjamuan kudus, jadi nggak boleh asal-asal. Minta koreksi dulu. Mohon dibasuh oleh darah Yesus. Nanti perjamuan kudus kita meningkat, saudaraku. Nggak biasa-biasa terus, nggak. Karena ini kita akan mengalami pesta kelepasan di sini sampai nanti pesta dalam pesta nikah anak domba Allah. Oh, ke situ. Kalau sudah ke situ, baca dulu Wahyu pasal 19 mulai 7 sampai 9. Ayo tolong. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya. Ini saudara-saudaraku, rentetan dari sukacita itu. Ya. Rentetan dari pesta itu. Sekarang pesta kelepasan. Nanti pesta rohani benar-benar. Ya. Jadi nikah anak domba itu rohani. Sekarang aja sudah pesta rohani. Nah, jadi jangan salah saudaraku. Sebab banyak juga ajaran sekarang. Wah, di surga katanya pesta kawin secara jasmani. Mana bisa? Ke surga itu daging dan darah nggak boleh, saudaraku. Dan daging dan darah tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, jadi di sana tidak ada pesta perkawinan secara jasmani di dunia ini. Dan yang di sini pesta ini tidak ada gender. Karena kalau kita sudah masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, kita semua sudah satu sama. Tubuh yang seperti tubuhnya Yesus Kristus. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak disebutkan ya laki perempuan, tidak begitu. Tapi kalau Yesus disebut ya pengantin surga, itu artinya karena sukacita yang dari surga. Ini saudara-saudaraku. Dan pertemuan itu pertemuan rohani. Tidak ada jasmani. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kalau kata orang begitu meninggal nanti langsung ada bidadari. Itu juga bidadari nggak ada begitu. Nah, mempelai surga itu Yesus dalam rohani yang sangat mulia, sangat kudus. Nggak ada di situ hal-hal
kedagingan, saudaraku. Karena tubuh inilah yang ada nafsu keduniawian. Tapi kalau rohani ini, ya semua hanya rohani, tidak ada cara-cara jasmani. Saudara-saudaraku, kawin-mawin itu hanya di dunia. Di dunia orang mati juga tidak, apalagi di sorga. Jadi pertemuan pesta nikah anak domba Allah itu, Yesus itu adalah sendiri dan umat ini semuanya ada di situ. Nah, ini saudaraku. Jadi bukan seperti satu pasang, dua pasang, atau satu laki umpamanya 70 istrinya, nggak ada begitu. Jadi satu Yesus mempelai surga, dan semua kita ini disebut ada mempelainya Tuhan. Ada juga yang masuk dalam pesta itu, yaitu nanti sesuai dengan bagaimana seseorang itu dalam tingkatan rohaninya. Nah, tapi bukan jasmani. Jadi jasmani itulah yang ada kawin-mawin. Ya di situ saudara-saudaraku. Ya. Makanan juga tidak ada makanan dunia. Fried chicken. Ya ada saudara-saudaraku. Semua rohani. Di dalam kitab Perjamuan Kudus saja, roti itu menunjukkan kehidupan Yesus, dan anggur itu menunjukkan darah korban Yesus. Jadi bukan karena makan roti enak, ya cuma cesuil begini, enak bagaimana? Itu pun bukan roti manis, roti biasa. Ini saudara-saudaraku. Jadi marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama. Jadi pesta itu tetap tidak ada dosa, tidak ada kehidupan lama, tidak ada kesenangan dunia, tidak ada kesenangan daging, karena itu semua termasuk ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi. Itu menunjuk kehidupan Yesus. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-6, Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan binasa." Ayat di atas ayat 25 ada perikop roti hidup. Nah, ini saudara-saudaraku. Ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga." Ini menunjukkan bangsa Israel menerima manna. Baru kalau kita baca selanjutnya, pendek, langsung 35 loncat. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayatnya 35. Ada salah? Coba dibaca lagi yang lain. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, itu Yesus adalah roti hidup. Ada beberapa ayat, kalau kita mau baca lagi ayat yang 58,
Atau 48 dulu, 48 dulu. Ayat 48, akulah roti hidup. Ya, sudah. Itu, akulah roti hidup. 50. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa akan makan roti ini, ia hidup selama-lamanya. Itu tadi berapa? Boleh semua 50, 51, 58. Nanti baca semua di rumah. Yang penting kita sudah tahu Yesus adalah roti hidup. Ini saudara-saudaraku. Jadi sukacita kita dalam perjamuan kudus makan roti yang hidup itu juga nanti pemeliharaan masih di bumi ini. Wah, kalau itu luar biasa saudaraku. Itu namanya dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi lucunya di situ, orang umur 100 tahun nggak ada tua saudaraku. Sampai 1000 tahun pun nggak ada tua. Semua tetap segar semua. Itu luar biasa. Jadi nanti nggak ada bilang begini, waduh saya ini udah tua ya, muka sudah keriput, gigi sudah ompong. Sampai 1000 tahun tidak ada yang ompong. Haleluya. Jadi kalau dalam kerajaan 1000 tahun nggak laku tukang gigi saudaraku, karena semuanya Tuhan jamin semua indah. Ini saudara-saudaraku. Nggak ada salon juga. Mana perlu orang cakap semuanya seperti Yesus. Haleluya. Amin saudaraku. Makanya meningkat perjamuan kudus kita. Buang ragi yang lama. Apa yang ada? Iri, dengki, nggak mau mengampuni, keras hati. Kadang kelihatan lembut, tapi kerasnya kayak Amril. Karena Amril itu kelihatan dia lembut sekali. Tapi kalau digesek begini, wah baja yang tebal juga bisa habis. Hanya Amril yang bisa hantam baja yang keras itu saudaraku. Ini. Jadi kelihatannya lembut tapi kerasnya bukan main. Ini lebih parah ini. Kalau udah kelihatan memang keras ya udah tahu keras. Tapi kalau ini kelihatan lembut tapi kerasnya bukan main. Jangan saudara-saudaraku. Anak Tuhan harus lemah lembut, terlebih kepada firman Tuhan. Amin. Baru nanti kepada sesama. Ini saudara-saudaraku. Tapi nggak mungkin kepada sesama kalau kepada firman Tuhan juga tidak. Jadi kalau lemah lembut terhadap firman diterima. Kalau seperti sekarang kita dengar buang ragi yang lama, ya buang. Ini bisa mengampuni, bisa mengasihi. Bahkan tadi kita sudah dengar, dengan menerima penyucian darah Yesus, membuang semua yang tidak benar dalam hati, ragi-ragi yang lama, kita mampu melakukan firman. Kita mampu mengampuni sesama. Kita mampu bersuka cita walaupun dalam duka cita. Kita mampu saudara-saudaraku untuk melakukan firman. Kalau diambil baju kita, kita kasih jas kita. Ini. Kalau baju 50.000 dapat. Kalau jas mahal. Jadi bandingannya begitu saudaraku. Diambil satu kita berani kasih 5, kira-kira gitu. Haleluya saudaraku. Jangan yang satu itu tarik sana. Akhirnya berantem. Nanti dia bilang unang dia tumaku di begu. Putus, hancur. Itu kata orang saudaraku. Bahasa Indonesianya, jangan buat saya, jangan buat kau, lebih baik sama setan, sama hantu. Itu bahasanya saudaraku. Tapi kita semuanya harus benar-benar indah saudara-saudaraku, sampai kita mengalami sukacita di sini, kelepasan
nanti dalam pesta nikah anak domba Allah, dan dalam kerajaan 1000 tahun. Tuhan memberkati kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Masih kita memperhatikan firman Tuhan ini. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saat-saat sekarang harus adakan perjanjian dalam hati kita masing-masing, bahwa kita mau, saudaraku, membuang ragi yang lama ini. Dan perjanjian ini harus perjanjian yang benar-benar berjanji dengan tulus dari segenap hati kita, tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan isi hati yang terdalam. Kalau orang berjanji dengan hanya kata-kata, itu namanya apa? Rayuan gombal. Tapi anak Tuhan kan nggak pakai rayuan gombal, saudara-saudaraku. Tapi anak Tuhan, ya atas ya, tidak atas tidak, lain itu semua disebut adalah dosa. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, kita penting sekali untuk mengadakan perjanjian yang tulus bagi Tuhan. Dalam 2 Tawari pasal yang ke-15, saya mau ajak kita membaca dulu ini. 2 Tawari pasal yang ke-15. Mulai 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Saudaraku, kalau ini ada pada kita di akhir zaman ini, luar biasa. Dunia sekarang sedang larut dalam segala apa yang mereka sibuk, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka cari. Tapi kalau kita memang masih di dunia ini, tapi cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya. Ini bedanya, saudaraku, kalau kita. Haleluya. Ya boleh kerja, kalau nggak kerja ya gimana nanti? Ya jadi penipu lah, jadi minta-minta dulu. Kerja dong. Nah, tapi kalau anak Tuhan, bukan kerja dulu, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, nanti Tuhan akan menambahkan banyak. Haleluya. Jadi berarti bukan hanya tenaga kita itu, bukan hanya kebolehan kita itu. Kita ini gampang capek, makanya sekarang banyak orang stres. Orang gila juga banyak, saudara-saudara. Tapi kalau kita ditopang oleh Tuhan, itu sebabnya cari dulu Tuhan, kerajaan surga dengan kebenarannya. Dan mencarinya jangan main-main. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan segenap jiwa. Wah, nih kalau yang muda-muda begini loh, mantap sekali. Masih murni semuanya. Bisa mulai dari muda, berpengalaman dalam Tuhan, ada kesaksian yang banyak. Nanti kalau Tuhan sudah berkati dia, udah kerja, udah punya istri, punya cucu lagi, ya punya mantu dulu ya, baru punya cucu. Dia cerita, dulu opung, dia kan sudah tua, dulu opung, ya dia bilang begitu. Wow, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sulit dunia ini, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Opung diberkati Tuhan sampai sekarang. Ada kesaksian untuk sampai anak cucu.
Itu firman Tuhan, Mazmur 37, saudara-saudaraku. Itu saudara-saudara yang kasih. Ini belum selesai ayat 2:13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Oh, ini perjanjian lama memang kejam, saudara-saudaraku. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Luar biasa. Makanya musik kita ini juga harus benar-benar penunjang untuk hati terarah kepada Tuhan. Jadi berdoa biar semua dalam urapan Roh Kudus. Yang main drum, yang main gitar, ritm, bass, main keyboard sudah, semualah. Haleluya. Itu mendorong semua. Ya, makanya di sini ya sampai dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Itu musik ini. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Tadi Paskah itu juga adalah bersukaria. Nah, ini saudaraku. Jadi semua ada kaitannya. Kalau kita berserah kepada Tuhan, itu juga adalah Paskah. Bersukaria. Dengan segenap hati mereka bersumpah setia. Dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Haleluya, saudaraku. Kita tidak mengerti dunia ini bagaimana. Buktinya sekarang Rusia, Ukraina, perang-perang. Tapi Alkitab bilang nanti dunia ini masih takut perang dunia ketiga. Karena apa? Semua tahu menang juga hancur, kalah juga hancur. Karena persenjataan sudah memang bikin hancur. Jadi orang-orang takut. Tapi perang dunia ketiga itu termasuk hukuman Tuhan. Kalau dunia ini sudah jahat, karena Tuhan sendiri yang mengambil mereka. Ibaratnya kayak dua kerbau besar. Nah, ini kayak di di Toraja. Tarik. Nah, begitu nanti. Tapi kalau orang-orang sekarang masih takut ini. Jadi nggak ada yang berani ini, masih mundur maju ini semua ini. Nanti lihatlah negara-negara ini semua. Karena dia tahu menang juga hancur, kalah juga hancur. Tapi karena Tuhan sudah memang membiarkan dunia ini dibakar dengan api. Di mana itu tertulis? Mari kita baca ini. Supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Buang semua ragi yang lama. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengkehendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi dikasih kesempatan. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Nah, ini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini
ini semua nanti senjata nuklir ini dipakai itu membakar dunia, saudara-saudaraku. Tuhan yang menjadikan mereka nanti. Sekarang aja kalau orang yang tidak benar sudah saling bunuh-bunuhan, saudara-saudaraku. Ini sekarang. Nanti akhir zaman ini terakhir sekali juga begitu, saudaraku. Makanya kita semua harus bersih. Haleluya, saudaraku. Buang segala ragi yang lama, buang segala yang tidak berkenan. Ada di dalam hati kita firman dan Roh Kudus sampai berbuah-buah sebegitu limpah, saudara-saudaraku. Kita mengasihi Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pengayoman Tuhan. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus ada di atas kita, menaungi kita semua, dan kita semua persis ternaungi secara lengkap. Inilah sukacita kita, saudaraku, sampai nanti kita masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, dan selanjutnya kerajaan 1000 tahun. Dan sesudah itu iblis dilepaskan sementara. Dia ingin menunjukkan lagi kejahatannya, tapi ada api yang membakar dia, dan kita semua naik masuk di Yerusalem baru. Tidak ada yang ketinggalan. Amin, saudaraku. Ini jaminan bagi kita. Tapi buanglah segala ragi yang lama. Tuhan memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan.